pagi, Bermayati selaku dosen pemangku mata kuliah manajemen sekolah. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maulida Yusna Nabila dengan NIM 250 270 043. Saya Intan Amelia Sehat dengan NIM 250 217 007. Saya Jian Abdullah dengan NIM 250207 0001. Saya Maira Jaya Yasmin dari NIM 250207 0070. Saya Pasal Zafira dengan NIM 250 207 0009. Saya Jasmine Maida dengan NIM 250 207 0037. Selanjutnya kami akan memperkenalkan profil sekolah dari hasil observasi kami, yaitu sekolah SMA Muhammadiyah 1 Semarang. SMA Muhammadiyah ini merupakan sekolah menengah atas swasta yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Sekolah ini berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 91, Kecamatan Jandisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini memiliki akreditasi A dan jenjang pendidikan SMA. Kepala sekolahnya adalah Ibu Aizun, SPD. Jumlah warga sekolah terdiri dari 298 siswa dan 22 guru. Dengan jumlah tersebut, sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aktif, disiplin, dan berkualitas. Selanjutnya, ada struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah dibentuk agar pengelolaan pendidikan berjalan dengan teratur, efektif, dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Di SMA Muhammadiyah 1 Semarang, struktur organisasi terdiri dari kepala sekolah, yaitu Ibu Aizun. Kemudian terdapat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, serta bidang hubungan masyarakat. Selain itu, terdapat guru mata pelajaran dan wali kelas yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan pembinaan siswa. Dengan adanya struktur organisasi ini, setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan tertata dan efisien. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu 1. Mendeskripsikan praktik manajemen sekolah secara nyata. Tujuan pengamatan di SMA Muhammadiyah 1 Semarang adalah untuk mengetahui secara langsung praktik manajemen sekolah dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari perencanaan program kerja, pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan sekolah. Pengamatan ini juga bertujuan memahami kerjasama antara kepala sekolah, guru, pegawai, dan seluruh keluarga sekolah dalam menjalankan program pendidikan serta pengelolaan layanan sekolah bagi siswa. Yang kedua, ada membandingkan teori dengan praktik lapangan. Observasi ini bertujuan untuk membandingkan teori manajemen pendidikan yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata di sekolah. Melalui pengamatan berlangsung, mahasiswa dapat memahami penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sekolah sehari-hari. Selanjutnya adalah perencanaan dan program kerja yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Program kerja dibuat setiap 1 semester. Landasan penyusunannya berdasarkan visi dan misi dari sekolah. Penyusunannya melibatkan kepala sekolah, bapak kurikulum, bapak kesiswaan, bapak humas, bapak sastra, serta guru dan karyawan. Pelaksanaan program ini sudah cukup baik, tetapi belum berhasil secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan komunikasi di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Peran kepala sekolah sendiri bersifat demokratis dan tidak otoriter. Yang kedua, semua keputusan dimusyawarahkan bersama guru serta staf. Sistem komunikasi, setiap warga memiliki tugas masing-masing, kesiswaan, kurikulum, humas, dan satgas. Antar divisi mereka saling bekerja sama dan saling membantu. Selanjutnya ada pengawasan dan disiplin. Yang pertama adalah pengawasan sekolah. Guru melakukan pengawasan setiap pagi. Setelah itu siswa yang keluar kelas harus menggunakan izin. Dan terakhir pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan bapak kurikulum. Yaitu ada supervisi guru dilakukan setiap semester oleh kepala sekolah. Tindak lanjut pelanggarannya ada diberi pembimbingan terlebih dahulu. Jika mengalami pelanggaran akan diberi SP. Selanjutnya ada pengelolaan dana sekolah. Yang pertama sumber dananya ada
jika diperlukan, dilakukan home visit ke rumah siswa. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi berdasarkan hasil observasi kami, penerapan manajemen sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini sudah cukup baik sesuai dengan teori fungsi manajemen POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekolah telah menerapkan perencanaan secara partisipasi, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan program yang terstruktur, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala. Tapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti kendala ekonomi, sebagian orang tua siswa, dan kurangnya keaktifan beberapa siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa penerapan teori manajemen pendidikan di lapangan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan karakter siswa sehingga diperlukan kemampuan adaptasi dalam pengelolaan sekolah. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang telah berjalan dengan cukup baik melalui penerapan fungsi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Komunikasi dan koordinasi yang berbagian menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program sekolah. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam bidang ekonomi dan kedisiplinan siswa, sekolah tetap berusaha melakukan pelatihan dan perbaikan melalui kerjasama antar kepala sekolah, guru, karyawan, dan orang tua siswa. Secara keseluruhan, penerapan manajemen sekolah sudah cukup efektif dalam mendukung proses pendidikan di sekolah. Manajemen sekolah yang baik